Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Bapak Ibu, senang sekali ini hari ketiga. Ini hari ketiga di mana saya boleh berbagi kepada Bapak Ibu. Dari total pelatihan ini berarti ini hari terakhir ya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena itu masuk. Cek. Kalau tanpa mic suara saya kedengeran nggak? Dengeran. Oke. Kalau yang di belakang nggak tahu dah. Ya semoga kalau yang di belakang tidur bisa tidur nyenyak Bapak Ibu ya. Oke. Ini hari terakhir ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua karena yang DM saya dalam semalam cukup banyak untuk yang meminta desain Canva. Jadi saya memang belum kirimkan untuk desainnya, tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar dan praktek bareng. Nanti saat coffee break, Bapak Ibu tolong ambil laptopnya. Pada bawa laptop semua Bapak Ibu ya. Karena nanti setelah coffee break kita akan praktek bareng-bareng. Oke. Dan saya juga terima kasih karena kemarin ada beberapa peserta yang meminta, lama-lama habis suara saya. Lupa kalau pakai masker sama face shield. Iya. Soalnya dulu kalau belum pandemi, saya kalau pegang mic cuma nyanyi. Iya. Jadi ingat karaoke. Iya. Setelah ini Pak, miskin nanti Pak. Karena kalau belum pandemi, saya ngisi di beberapa universitas. Kalau pakai mic nih semangatnya kurang. Jadi makanya saya lepas. Satu bait aja. Satu lagu Pak. Jangan Bu, saya yang ketagihan nanti Bu. Nah, kemarin juga ada beberapa peserta yang menyampaikan, Pak, apa boleh minta sedikit tentang materi bisnis? Karena kita di lapangan banyak ketemu pebisnis, karena saya pun juga ingin terjun dalam bisnis. Siapa tahu materi yang satu ini bisa kami bawa pulang dan kami bisa sebarluaskan lebih luas lagi. Oke, makanya semalam sebetulnya pengen nyobain kuliner yang ada di mana tuh, Sumarekon, tapi oke lah. Demi Anda yang istimewa, ada sesi yang dadakan ini, ya sesi spesial, yaitu tentang bisnis. Kemudian nanti kita akan praktek Canva, dan tentunya seperti yang kami jadikan, nanti kita juga sama-sama belajar dan praktek tentang copywriting. Oke, karena desain bagus masih belum keluar. Cek 1, 2, 3. Oke, karena desain bagus pun kalau kita nggak bisa cara ngejualnya, nggak bisa cara delivernya, ya percuma. Sama seperti kita jago nyanyi tapi cuma di kamar mandi, orang nggak ngerti, orang nggak lihat. Apalagi ditambah dengan algoritma Instagram yang ternyata saat kita posting sesuatu nggak langsung 100% masuk ke follower Anda, hanya 5-10%-nya. Jadi perlu cara-cara, perlu formula agar orang mau-maunya ketika dia lihat Instagram, dia bisa-bisanya berhenti untuk postingan Anda. Itu namanya copywriting. Oke, nah di bab pertama ini saya akan bagikan. Ini sebetulnya materi yang nanti baru akan launching di komunitas kami di awal bulan Juli, ya. Tetapi Anda yang pertama kali mendapatkannya di ruangan ini, dan semoga materi ini bisa bermanfaat sehingga nanti ketika Anda kembali ke kota Anda, materi ini boleh menjadi berkah buat semakin banyak lagi. Amin. Nah, banyak trainer, banyak motivator ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang entrepreneurship dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya karena di depan saya ini Anda seorang trainer yang hebat, Anda seorang trainer yang berpengalaman,
saya tidak akan ngupas dari sisi entrepreneurship-nya, saya nggak akan ngupas dari sisi gurih-gurihnya. Ayo jadi pengusaha karena ini. No. Kalau seperti itu di YouTube banyak, ya. Bahkan anak muda pun banyak yang bikin seperti itu. Tapi saya akan bagikan dari pengalaman teman-teman komunitas, dari pengalaman saya sendiri yang kami rangkum, yang nanti akan launching di awal bulan Juli. Dan ini nanti sebetulnya ada bukunya Bapak Ibu. Jadi ini baru naskah, dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang mendapatkan pertama kali. Karena ini nanti ada bukunya. Oke. Nah, bab 1 ini kita ngomongin tentang businessman dan businessman. Cuman masalahnya banyak orang itu masih kadang terpeleset dengan yang namanya businessman. Oke, kita interaksi ya biar kita lebih seru ya. Menurut Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat pembelajar di tempat ini, menurut Anda yang namanya businessman itu ciri-cirinya apa? Yuk, kita tulis. Ciri-cirinya pinter ngomong. Pinter bicara. Pinter bicara. Pak, tetangga saya juga pinter bicara loh Pak. Iya. Oke, pinter bicara. Dua. Rapi. 3. Berduit. Tadi kan komunikasi, pinter komunikasi. Ya, komunikasi. 4, 5 aja ya. Yuk, satu lagi. Beruang. Beruang. Berduit. Terakhir. Oke, kita bungkus. Banyak hutang. Oke. Bungkus. Asik. Nah. Oke. Ini 5. Pertanyaan saya satu aja. Kita cek satu persatu. Kalau orang udah pintar bicara, apakah bisa dibilang dia seorang bisnismen? Tidak juga. Belum tentu. Iya. Yang kedua, kalau orang tersebut penampilannya rapi, apakah bisa dibilang dia seorang bisnismen? Tidak juga. Bisa aja copet ya. Bisa aja copet ya Pak. Bapak kenal betul ya Pak. Oke. Juga jangan-jangan penampilan trainer copet yang akhirnya bertobat. Iya. Bertobat jadi copetnya lebih ketagihan gitu ya. Yang nomor 3, apakah kalau seseorang dia jago komunikasi, dia bisa jadi pebisnis? Belum tentu. Yang keempat. Nah ini, apakah kalau orang duitnya banyak, dia bisa jadi pebisnis yang berhasil? Belum tentu. Ya? Ngepet ya Pak ya? Oh, ya. Ya bisnisnya ngepet itu ya Pak ya? Nanti sama tetangganya dilaporin nanti ya Pak. Dilaporin masuk berita, kita ingat baca beritanya Pak. Nah, yang kelima. Nah ini, apakah orang kalau mau jadi pebisnis, dia harus banyak hutang? Bisa jadi. Nah, bisa tidak. Bahkan di luar sana ada yang ngajarin, kalau mau bisnis pakai hutang. Wah, ya kan? Masih ada lagi yang bilang gini, karena kalau hutang kita itu ngidupin hutang, artinya mulia. Wah, itu kan tambah ngaco. Saya dulu alumninya soalnya gitu ya. Akhirnya bukan cara gila jadi pengusaha, tapi cara pengusaha jadi gila. Banyak Bapak Ibu, satu angkatan saya yang hampir bunuh diri. Kenapa lah ditagih hutang sana sini kan gitu. Dan maksudnya mau cari uang, buka usaha mau cari uang, tapi malah akhirnya nambah hutang. Keluarganya berantakan, sebelumnya keluarganya aman, tentram, bahagia, akhirnya berantakan. Wah ngaco nih, si bapak ini gimana sih? Dulu kita jualan nasi pecel malah enak hidupnya. Sekarang pinjam duit sana sini, buka rumah makannya sepi, omsetnya turun. Kena pandemi lagi, ditagih hutang. Hutang itu penyakitnya satu Bapak Ibu. Betul, nggak bisa bayar. Karena hutang itu bayarnya pasti, yang buat bayar nggak pasti.
Hutang itu bayarnya pasti. Bang nggak peduli, bang nggak urusan. Bayarnya pasti, yang buat bayar nggak pasti. Makanya kalau di luar sana, tergantung Pak, hutang untuk apa dulu? Produktif atau konsumtif? Podo baik, kami mawon. Dan memang kalau hutang produktif nggak dibayar, tetap dibayar kan? Iya. Loh kalau kita hutang produktif, ya kalau usahanya jalan. Hutang untuk beli ruko, rukonya untuk buka usaha. Ya kalau rukonya jalan, ya kalau usahanya jalan. Tapi kalaupun nggak jalan, tetap harus bayar hutangnya. Bayarnya pasti, yang untung bayar nggak pasti. Nah itu bahaya. Oke. Nah terus pebisnis itu apa Bapak Ibu? Ada orang nih datang ke Bapak Ibu, Anda kan seorang trainer, Anda seorang konsultan, jangan Pak, tolong dibenerin bisnis saya. Nah pertanyaannya satu, pebisnis itu apa? Jangan-jangan dia ini sebetulnya bukan pebisnis, tapi bilangnya dan tahunya selama ini saya pebisnis, bisnis saya kacau berantakan. Yuk 3 lagi. Dari 5 ini, kalau tambah 3 lagi deh, nomor 6. Berarti pebisnis itu apa Bapak Ibu? Yuk kita brainstorming bareng-bareng. Yang sibuk aktivitasnya Pak. Oke, orang yang Aktivitas. aktivitasnya. Oke. Nah, ini mulai lebih dalam lagi. Oke. Orang yang sibuk aktivitasnya. Jadi nggak cuma sekedar punya banyak duit, tapi sibuk aktivitasnya. Kita bungkus dulu. Nomor 7. Banyak relasi. Banyak relasi. Banyak relasi. Banyak relasi. Oke, yuk satu lagi. Berani ambil resiko jualan. Berani ambil resiko. Good. Berani resiko. Oke, sebelum kita ke slide, kita sama-sama bahas. Pertanyaannya satu. Kalau kita sibuk sehari jangankan 6 jam, tapi 10 jam. Punya teman seperti itu? Kamu lagi di mana? Lagi di sini. Oke deh. Nanti kalau udah selesai kabarin ya. Oke. Sorenya telepon lagi. Kamu udah di rumah? Belum. Aku lagi ketemuan sama si ini. Malamnya ditelepon, kamu udah di rumah? Belum. Belum. Ini yang ini tadi udah selesai terus diajakin jadian ketemu sama si ini. Punya teman seperti itu? Ya. Apa jangan-jangan dilihatnya juga melakukan hal itu? Ya. Pertanyaannya satu, apakah kalau sibuk sudah pasti dia seorang pebisnis? Tidak juga. Karena beda antara sibuk dan produktif. Betul Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak relasi. Kalau mau jadi pebisnis, ada yang bilang, kalau mau jadi pebisnis, ya harus relasinya banyak. Karena modal nggak selalu duit, bisa dengan relasi. Pertanyaannya satu, kok saya yakin dan percaya orang kuning itu relasinya banyak, betul? Betul. Teman-temannya banyak, betul? Betul. Tapi juga banyak teman-teman saya yang dia warna kuning, bahkan kuningnya sampai 9-10, sampai hari ini juga nggak jadi pebisnis. Iya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Betul. Oke. Terus apa ini? Pebisnis ini apa? Dalam ini apa kaya apa kan gitu. Nah, yang terakhir nomor 8. Pebisnis adalah orang yang berani ambil risiko. Yes, itu entrepreneur. Entrepreneur itu seseorang yang berani ambil risiko. Pertanyaannya satu, berapa banyak orang berani ambil risiko? Ujung-ujungnya bukan jadi pebisnis, tapi jadi skeptis. Ujung-ujungnya bukannya punya omset besar, tapi akhirnya malah gulung tikar. Iya. Kenapa bisa begitu? Padahal berani ambil risiko. Terus apa bedanya dengan penjudi? Penjudi juga ambil risiko loh. Iya. Betul? Betul. Ya kan? Nah, karena hal ini, karena yang terjadi hari-hari ini, plus ditambah masa pandemi ini, akhirnya muncul satu tema ini, yaitu yang namanya businessman versus businessman. Nah, oke. Kita masuk ke slide sekarang. Banyak orang ingin menjadi pebisnis, tapi hanya sedikit orang yang tahu apa itu pebisnis. Karena beda tipis antara businessman dan businessman. Ya kalau Anda wanita tinggal Anda ganti. Beda tipis antara businesswoman dan busy woman. Yang satu businessman, orang yang memang memiliki usaha. Yang satu busy man.
orang yang terlihat memiliki usaha padahal sebetulnya hanya sekedar sibuk. Banyak Bapak Ibu di sekitar kita orang-orang yang kesana kesini waktunya habis hanya sekedar sibuk. Nah, apa korelasinya buat kita semua yang ada di sini? Ada dua hal. Ini bisa jadi pijakan dasar ketika nanti Bapak Ibu mau mulai nyemplung. Bahkan beberapa kemarin ada yang WA DM saya yang udah mulai nyemplung di dunia usaha. Good, nice, kita akan dukung. Kita punya gerakan namanya 1000 pengusaha di tahun 2021. Akhir, semoga insya Allah semoga itu bisa tercapai. Karena kita akan membantu UMKM jauh lebih banyak lagi. Nah, buat Anda yang mau nyemplung di usaha, di dunia usaha, ini bisa jadi pijakan. Buat Anda yang enggak kok Pak, saya passion saya memang bukan pebisnis, saya konsultan. Bagus juga, Anda akan ketemu pebisnis yang Anda mentoring nantinya. Yang orang minta advice sama Anda, ya. Nah, kita akan mulai. Selain 8 hal yang kita bahas tadi di depan sebagai pengantar, ini survei yang kami lakukan. Kami lakukan survei ini kepada lebih dari 1.500 responden, ya, dan 75% dia bilang gini, Pak, bisnis itu sama dengan sibuk, Pak. Saya kalau lihat bisnis itu sama dengan sibuk. Teman saya 20 tahun di depan toko terus, ngadepin pelanggan terus, malah nggak bisa kemana-mana. Istrinya aja minta, Pak, Mbak ayo jalan-jalan. Lah kalau toko tutup, siapa yang harus kita makan dari mana? Jadi bisnis itu sama dengan sibuk. Makin gede bisnisnya, makin sibuk orangnya. Oke, kita bungkus. Kita nanti lihat sebenarnya seperti apa, ya. Jadi kita harus paham faktanya dan katanya. Oke. Yang kedua, ada juga yang sebaliknya. Ini saya kalau ketemu anak muda, saya ketemu para milenial, kalau ditanya, Mas, kenapa mau jadi pebisnis? Karena keren. Si itu teman saya bisnis belum 2 tahun bisa beli mobil mewah. Keren, saya mau jadi pebisnis. Pernah dengar yang model begituan? Banyak Bapak Ibu, ya. Bisnis itu keren. Apakah benar? Pebisnis itu agar biar jadi lebih keren? Nanti kita akan lihat. Nah, ini termasuk salah satu yang paling banyak. Kenapa Pak kok mau jadi pengusaha? Karena biar bebas waktu. Dan biasanya bebas waktu ini dihubungkan dengan passive income. Bebas waktu, gak ada bos. Oke, bungkus. Kita lihat nanti. Nah, ini yang terakhir. Ini yang menduduki survei pertama. Pak, kenapa pengen jadi pebisnis? Karena saya bisa dapat duit tiap hari. Kalau selama ini saya dapat duitnya akhir bulan atau awal bulan, makanya saya pengen dapat duit tiap hari. Jadi online shop, jadi apapun, reseller, dropshipper, dapat duit tiap hari. Oke, bagus. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang terpenting itu bukan seberapa cepat langkah kita. Karena kalau kita ngomongin menjadi seorang pengusaha, itu seperti lari maraton, bukan masalah cepet-cepetan. Ya, karena kenapa? Karena kalau dalam dunia entrepreneurship, ya begitu finish Anda merasakan perubahan. Jadi bukan 1, 2, 3 orang pertama, no. Yang terpenting bukan seberapa cepat langkah Anda, tapi seberapa kuat ketahanan Anda. Apalagi hari seperti sekarang ini. Nah, yuk kita bahas satu persatu dari survei tadi di atas. Ini cuma 30 menit Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan dapatkan insight-nya, dapatkan sesuatu dari sini yang bisa Anda menjadi bekal dan Anda berikan lebih luas lagi. Nah, ini yang pertama, Pak, saya nggak mau bisnis, Pak. Bisnis itu bikin saya pusing. Makin gede bisnisnya, makin sibuk. Banyak teman-teman saya yang ngalamin kayak gini. Betul Bapak Ibu, kalau selama dia menjadi CEO dan selalu CEO, dia akan pusing. CEO dalam hal ini Chief Everything Officer. Kabeh dilakokke dhewe. Semua dijalanin sendiri. Mulai buka rolling door, mulai kirim pesanan, mulai cari pelanggan, mulai bikin promosi, mulai nulis konten, mulai posting, semua dilakuin sendiri. Betul, ini yang akan terjadi. Ya,
Makanya nanti setelah sesi ini ya, kita juga sama-sama akan belajar yang namanya 5 tahapan menjadi seorang pebisnis. Ternyata ada loh tahapannya, sehingga nanti ketika kita menjadi tolak ukur baik buat diri kita sendiri ataupun klien Anda, itu kita ngerti kita ini lagi di tahapan mana. Kemudian yang kedua, wah ini kenapa mau jadi pebisnis? Karena bisnis itu keren. Kalau saya bilang bukan masalah kerennya, tapi bagaimana tujuannya. Kalau memang kita orang baik, ketika bisnis kita besar, sedekahnya tambah besar. Saat kita memang orangnya suka berbagi, ketika bisnis kita buka cabang di puluhan kota, berbaginya makin gencar. Ya, jadi bukan masalah keren-kerenan, tapi bisnis itu bicara tentang tujuan. Buat apa sih jadi seorang entrepreneur? Buat apa sih jadi seorang pengusaha? Ada banyak orang yang saya temuin, dia justru malah lebih memilih, nggak masalah kok, saya selama ini saya sudah menikmati pekerjaan saya, profesi saya, daripada saya harus lompat kuadran jadi seorang pengusaha. Jadi balik lagi kembali ke tujuannya. Nah, ini yang ketiga. Biasanya bebas waktu itu dihubungkan dengan passive income. Hati-hati Bapak Ibu, passive income atau income-nya yang pasif itu beda tipis. Ya, hari ini bisa nongkrong di mana, besok bisa nongkrong di mana, lusa bisa nongkrong di mana, itu bebas waktu, betul. Kalau kita officially kita kerja, kita nggak bisa seenaknya seperti itu, ya. Tapi memang betul bebas waktu. Tapi satu yang harus digarisbawahi, bebas waktunya pasif income atau income-nya pasif. Nah, itu beda tipis. Karena ternyata yang namanya pebisnis, banyak orang berpikir gini, kalau jadi pebisnis enak nih, bisa pegang duit tiap hari. Padahal tahukah Anda, yang namanya pebisnis itu gajiannya paling akhir, itu pun kalau sisa. Betul Bapak Ibu? Memulai karir jualan cilok pakai gerobakan di depan Indomaret. Karena ciloknya laris, akhirnya buka cabang dari gerobakan jadi kios, punya 1 karyawan. Gajian gede, tiap hari dapat duit. Nah, sekarang masalah mulai muncul. Sebelumnya dia sendiri, sekarang harus sewa ini, baru punya karyawan. Dia dapat duit, betul, duitnya dapat tiap hari, tapi nggak bisa dia pakai seenaknya. Dia harus bayar ini itu, kalau sisa baru dia gajian. Nah, itu namanya pebisnis. Gajiannya paling akhir. Bahkan kalau nggak ada sisa ya nggak gajian. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pernah bersinggungan dengan para pengusaha atau mendengar cerita-cerita sukses mereka, ada yang dalam 6 bulan nggak terima duit sama sekali. Ada yang dalam setahun ngalamin rugi. Pak, buru-buru ngomongin untung, buru-buru ngomongin profit, ini aja udah setahun belum untung, bentar lagi harus perpanjang sewa, kita nggak ngerti lagi ini bayarnya dari mana. Itulah namanya pengusaha. Nah, untuk itu makanya di sesi ini kita akan bahas yang namanya 5 tahapan menjadi seorang pebisnis. Ya, jadi kalau tolak ukurnya ada jelas, kita lebih gampang kayak Google Map lah. Selama ini kan kalau kita tanya, Pak saya mau jadi pebisnis, tolong saya dimentoring. Oke, tolak ukurnya masih berdasarkan pengalaman dia. Tapi kalau tolak ukurnya ada, lebih enak. Nah, ini tolak ukurnya Bapak Ibu. Mulai dari tahap tukang sampai akhirnya jadi pebisnis beneran. Nah, banyak orang masih di tahap ini udah merasa diri dia seorang pebisnis. Hati-hati, itu jebakan. Jadi pebisnis itu nggak boleh baperan, nggak boleh gampang seneng. Karena sekali seneng, habis gitu besok keluar tagihan, langsung moodnya berubah. Jadi nggak boleh baperan. Dari tahap yang pertama ini tahap tukang, tahap mandor, tahap manajer, tahap sistem, baru yang namanya tahap pebisnis. Saya akan cepat aja, karena sebetulnya hari ini nanti utamanya kita akan bahas copywriting dan kita akan bahas tentang kita praktek bareng di Canva. Ya, oke. Nah, ini yang pertama, yang namanya tahap tukang. Jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan punya teman, sahabat atau saudara yang dia baru di tahap tukang ini, ayo kita support dia.
Ya justru di tahap ini jangan kita sering minta gratisan. Kasihan Bapak Ibu, orang baru buka siomay, ya kan, weh, bolo dewe, konco dewe, ya kan, jati mete. Nah, ya wes, gratis ya bro, gratis ya bro. Yo jangan. Kalau bisa bayar lebih, kalau enggak bayar seharusnya. Dia aja belum balik modal, mungkin aja dia buka siomaynya pulangnya pakai hutang, dimintain gratisan lagi gitu kan? Pingsan dah ya. Nah, langsung teman kita yang buka dia langsung mikir, besok kita kalau buka usaha jangan ngajak dia, jangan ngasih tahu, nanti dimintain gratisan, gitu ya. Nah, ini yang tahap pertama, tahap tukang. Disinilah awal dari segalanya. Semua kita kerjakan sendiri. Gak ada masalah. Semua bisnis besar pun yang dia merintis dari awal, dia melewati tahap ini. Cuman jangan seterusnya seperti itu, ya. Dan harus tahu kapan berpindah ke tahap berikutnya. Nah, setelah kita jadi tukang, lama-kelamaan kita jadi mandor, Bapak Ibu. Nah, banyak pebisnis ketika dia menjadi seorang mandor, dia udah jadi like a boss. Oke, saya udah punya 2 karyawan. Kamu nanti yang buka. Nanti kalau ada konsumen datang, kamu lakuin ini. Nanti tutup ya. Oke, nanti duitnya disimpan ya. Oke, loh Bapak mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Baik. Ya udah, bisnisnya bukannya dipatenkan tapi dipateni. Bangkrut. Gitu ya. Kenapa? Dia belum bisa. Di tahap ini nggak boleh kayak gitu. Di tahap ini yang harus dilakuin gimana? Yang harus dilakuin gini. Mas, oke, besok di hari pertama masuk kerja, kamu lihat saya ya. Saya buka gerobaknya kayak gimana, saya bersihin kacanya seperti apa, kamu lihat. Artinya apa? Si bos tetap ada di situ. Bosnya ngasih contoh, cuma bedanya kalau dia di tukang nggak ada yang melihat. Kalau sekarang ada orang yang melihat. Kalau saya balas WA orang pesanan kayak gimana, kamu lihat ya. Ini WA-nya saya cloning, kamu pegang satu, saya pegang satu. Jadi kalau ada pesanan masuk, kalau ada orang tanya cara jawabnya gimana, kamu lihat. Nah itu, di tahap ini itu yang perlu si business owner tersebut lakukan. Jadi belum bisa, oke ya, kamu tak serahin HP, kamu tak serahin nanti pegang duit. Oke, saya mau jalan-jalan dulu ke Afrika. Gak bisa. Sebulan Anda balik, ya hilang usahanya, ya jungkir balik usahanya. Nah, di tahap mandor, Anda yang jadi guidingnya, tapi Anda sudah mulai memiliki orang di bawah Anda. Kemudian tahap yang ketiga, nah ini tahap manajer. Banyak orang menganggap kalau sudah punya manajer, bisnisnya beres. Enggak Bapak Ibu, banyak tuh usaha-usaha yang sudah punya manajer, tapi omsetnya nggak beres. Kenapa? Karena arti kata manajer yang sebenarnya, kalau Anda cari dari Wikipedia, manajer itu artinya memanage. Hanya mengatur, bukan menciptakan. Bukan suruh membuat. Pak manajer, Bapak kan sudah saya rekrut, gaji Bapak kan 10 juta sebulan. Oke ya Pak ya, saya tahunya beres ya Pak ya. Saya tahunya nanti tiap bulan perusahaan dapat 100 juta ya Pak ya. No, nggak bisa kayak gitu. Makanya karena kayak gitu, akhirnya setelah ada manajer, bukannya bisnisnya makin naik, tapi makin terjun bebas. Manajernya sih aman-aman aja, tiap bulan dapat 10 juta kan gitu, ya kan? Karena seharusnya manajer ini tugasnya adalah memanage. Pak manajer, saya mempekerjakan Bapak, tugas Bapak adalah seperti ini Pak. Kita sudah punya aturan mainnya, kita sudah punya alurnya, kita sudah punya SOP-nya, dan tugas Bapak adalah memastikan semuanya berjalan. Jadi manajer artinya memanage, memastikan. Nah banyak bisnis owner shortcut. Ya udahlah, cari manajer yang keren, kasih gaji tinggi, habis itu biar bisnisnya jalan. Gak bisa. Saya punya teman, anak muda umurnya 32 tahun. Dia punya grade 360 grade di Indonesia. Jualannya apa? Laker. Laker itu makanan anak SD, betul? Dia kemas ulang, kemudian dia sajikan dengan cara yang menarik. Akhirnya sekarang dia punya 360 grade lebih. Nah, yang menarik adalah ketika dia cari manajer, dia masuk dengan konsep yang salah. Jadi dia akan 360 gerai, kalau omsetnya 1 gerai aja 1 juta, berarti setiap bulannya 360 juta.
Jadi kasih gaji manajer 10 juta, it's okay, it's fine, nggak masalah. Cuman kesalahan dia gini, dia tawarkan lowongan kerja dengan potensi gaji yang bagus, bahkan lebih di atas rata-rata, gitu ya. Yang daftar ada banyak, dan di antara banyak ini ada 3 orang yang jadi jagoannya. Yang pertama, mantan manajernya Dunkin. Yang kedua, mantan supervisornya Burger King. Sama yang satu lagi, mantan manajernya ini, apa namanya, McD. Dia daftar karena gajinya perusahaan lokal sama, berani ngasih gaji tinggi. Nah akhirnya yang bikin dia bingung apa? Yang bikin dia bingung gini, dia akhirnya si teman saya ini akhirnya ketemu saya, terus minta saran. Apa yang bikin kamu bingung bro? Saya tanya. Gini bro, si McD itu punya strategi A, B, C, D, E, F, G. Yang dari Dunkin strateginya H, I, J, K, L, M, N. Sedangkan yang satu lagi dari Pizza Hut strateginya X, Y, Z. Nah mana yang harus saya ambil? Bingung sendiri ownernya. Nah saya bilang, udah ada sistem belum? Mempunyai gerai sampai segitu. Punya sistem untuk buka, tapi sistem untuk internal atau segalanya belum. Loh, lah gimana caranya gitu? Akhirnya jangan sampai malah ada manajer bikin perusahaan jadi bingung. Bisnis owner tetap harus pegang kendali dulu. Manajer ini perpanjangan si bisnis owner. Nah itulah di tahap manajer, ya. Nah 2 yang terakhir, yang berikutnya. Nah ini baru kita ngomongin yang namanya sistem. Nah banyak pengusaha yang dia habis ikut training, workshop, seminar, dia langsung oke, kita harus bikin sistem. Iya cara bikin nih. Mau mulainya dari mana? Ya, bukan gitu bos caranya. Di tahap sistem ini, semua people mulai digantikan dengan yang namanya paper. Jadi kalau dalam sebuah usaha masih banyak bergantung pada people-nya, berarti itu bukan sistem yang bekerja. Tetap ada people-nya, tetapi harus banyak paper-nya. Paper ini bicara SOP, alur kerja, dan lain sebagainya. Sama Bapak Ibu, ketika kita mau masuk dalam dunia entrepreneurship, kalau kita tahu pos-posnya, kita akan lebih gampang. Ya, makanya saya akan jelaskan secara cepat dan singkat aja. Nah, baru yang terakhir, welcome to be businessman, not a busy man. Ya, selamat Anda seorang business owner. Nah, banyak orang terjebak antara businessman dan busy man. Nah, yang terakhir sebelum kita praktek tentang bikin Canva tadi, ya. Nah, ini beberapa perbedaan yang sering kita temui di lapangan yang mungkin bisa menjadi acuan bagi kita bersama. Apa itu businessman? Apa itu busy man? Yang pertama, kalau saya Bapak Ibu, saya lebih suka menyampaikan faktanya. Karena saya bukan motivator. Kalau motivator ya ngomongin yang asik-asik, yang gurih-gurih. Ya, saya lebih suka jadi kalkulator daripada motivator. Ya, karena daripada kita over promise, kita terlalu menjanjikan sesuatu, tapi di lapangan tidak seindah kata si motivator. Dan Anda yang ngalamin, bener kan? Nah, makanya lebih enak jadi kalkulator. Ya kan? Bisnis yang ada kalkulatornya itu jelas, duitnya jelas. Oke, ini yang pertama. Superman dan super team. Saya yakin Anda pasti sering dengar ini. Selama kita masih jadi Superman di usaha kita, ya udah, itu namanya busy man. Tapi kalau sudah ada timnya, berarti super team. Ya Anda mulai menuju businessman. Oke, saya cepat nih yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sering terjebak. Pernah ketemu orang model begini? Pak, kalau saya datang, semua masalah di kantor itu beres Pak. Tapi saya tinggal sebentar, cuma 3 hari loh Pak. Kok ya kacau balau? Oh gitu ya Pak ya? Iya. Terus ya Pak ya, kalau ada keributan gitu, masa sih mereka nggak bisa nyelesain? Padahal ini sebetulnya cuma diginiin aja beres. Oh, berarti kalau Bapak datang semuanya oke gitu, jadi beres gitu. Iya betul. Pernah ketemu pengusaha model begitu? Hati-hati.
selama dia berpikir seperti itu, kayaknya bagus, kayaknya keren, kayaknya dia pahlawannya. Tapi sebetulnya itu jebakan. Karena akhirnya orang bergantung pada diri dia. Iya. Karena di kantor yang paling hebat adalah dia. Karena beda mindset ketika kita mau jadi pengusaha atau kita bekerja. Kalau bekerja, semakin tinggi posisi, semakin mendapat banyak fasilitas dan lain sebagainya, walaupun dituntut tanggung jawab lebih. Tapi kalau pengusaha, semakin tinggi jabatan Anda harus semakin bisa berpikir luas. Dan jangan hebat sendirian. Karena kalau hebat sendirian, itu akan melelahkan. Nah, si bapak ini dengan konsep tadi, oh berarti secara nggak langsung, ya sistemnya dia sendiri. Kalau ada dia, semua beres. Makanya, you have a system atau you are the system. Kalau ada dia semua beres, berarti sistemnya ya si bapak itu. Jadi kalau si bapak itu datang semuanya beres. Nah, ayo Pak mulai diubah. Gimana caranya ketika bapak enggak datang, tapi satu persatu bisa beres. Nah, itu makanya butuh sistem. Sistem ini yang menggantikan dia. Sistem ini akhirnya jadi bos. Nah, lihat sistem. Sama kan Bapak Ibu, kalau kita ke McDonald atau kita ke Matahari atau kita ke Guardian, kita kan nggak ketemu sama ownernya, ya kan? Selain karena ownernya di luar negeri, tapi kalaupun yang lokal-lokal pun, yang perusahaan yang sudah punya banyak cabang, janji jiwa atau kopi kenangan, kita kan nggak ketemu ownernya. Padahal ownernya masih muda Bapak Ibu, yang umurnya masih sekitar di bawah 30-an tahun. Ya, kok bisa seperti itu dan bisa berjalan? Karena dia punya sistem. Bukan dia sistemnya, tapi dia punya sistem. Ya, nah ini, you have a system dan you are the system. Yang mana? Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, nah ini, apakah Bapak, waktu itu saya tanyanya nih, pertanyaan ketiga ini, selama ini Pak, kalau di tempat kerja Bapak, di outlet Bapak yang paling hebat. Iya. Waduh, semakin menegaskan bahwa visi owner nih, semakin menegaskan bahwa visi man. Karena hati-hati, ketika kita merasa yang paling hebat, ketika kita merasa yang paling pintar, ya udah. Makanya si pintar ini harus ada di situ terus. Harusnya yang harus dilakukan adalah jangan pintar sendiri. Justru ketika Anda paling hebat, gimana ya cari orang berikutnya yang saya bisa menularkan kehebatan saya. Sehingga suatu saat nggak perlu saya di situ, tapi orang yang mendapat kehebatan saya ini yang tetap di situ, sayanya bisa jalan-jalan. Nah, seperti itu. Yang nomor 4. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Selama ini kita melihat pesaing kita itu sebagai kompetitor atau kooperator. Kalau dia punya mental businessman, dia akan melihat pesaing itu sebagai kompetitor. Ya, saya buka counter handphone. Kemudian counter handphone saya karena di jalan itu nggak ada yang buka counter handphone, cuman saya sendiri. Counter handphone saya laris. Wah, di situ banyak perumahan, di situ banyak pemukiman. Kalau orang mau beli handphone nggak perlu ke kota, cukup di situ ada counter handphone saya laris. Kemudian seminggu berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, ada orang sewa ruko sebelah buka counter handphone juga. Nah, saat kejadian seperti itu, cek dan recheck, kita menganggap orang yang buka counter handphone di sebelah kita ini kompetitor atau kooperator. Waduh, ada yang buka juga nih. Waduh, hati-hati. Padahal kalau kita ngerti caranya, ini bisa dijadiin kooperator. Bukankah selama ini kalau kita, nih cek contoh ya, cek dan recheck ya, kita gunakan case-case yang terjadi, kisah-kisah nyata yang terjadi. Kalau biasanya kan dalam setiap kota ada yang plaza untuk jualan handphone, atau area-area, wah kalau mau cari handphone ke jalan ini deh, gitu ya. Nah, pernah nggak ngalamin gini, Mbak, saya mau cari handphone merek Samsung, ya, saya mau cari handphone merek Samsung tipe ZX XYZ gitu. Ada nggak di sini? Nah, biasanya kalau si mbaknya ini pinter, dia akan jawab gini walaupun nggak ada. Oh, Bapak cari merek Samsung ya Pak ya? Oke Pak, Bapak tunggu sebentar, saya coba lihatkan di gudang ya Pak ya.
Nah, ya kan? Padahal tahu nggak gudangnya itu siapa? Nah, sebelahnya, tetangga sebelahnya itu. Kenapa? Karena dia ngerti. Waduh, kalau saya harus stok semuanya, stok handphone Samsung, stok ini itu dan segala macam, belum tipenya, butuh modal gede. Mendingan saya stok ini aja. Kalau orang cari, saya ke sebelah. Saya mendingan kerja sama sebelah daripada saya ajak bertengkar tetangga saya yang sama-sama jual HP, mendingan saya ajak kerja sama. Nah, itu mental seorang bisnismen dan businessman. Hati-hati. Jangan-jangan selama ini justru malah kita menjelek-jelekan kompetitor kita. Selama ini kita terlalu fokus mencari kelemahan kompetitor kita sampai kita lupa mengevaluasi kelemahan diri kita. Ulangi ya. Hati-hati. Jangan sampai kita terlalu fokus mencari kelemahan kompetitor kita sampai kita lupa mengevaluasi kelemahan kita. Hati-hati. Itu banyak pengusaha bisnis owner lakukan. Dan itu bahaya sekali. Jadi waktunya tiap hari itu cuma buat ngepoin kompetitor dan lihat, wah ini kan kurang gini, itu kan gitu. Tuh kan, mulai sepi kan? Tuh kan, wah itu rame, wah itu pakai tuyul itu pakai tuyul itu. Ya kan? Nah, daripada waktunya habis buat gitu, mendingan evaluasi. Kenapa tempat saya nggak rame? Oh, sosial medianya kurang bagus. Oh, cara pemasarannya salah. Oh, saya harus belajar copywriting. Nah, lebih enak gitu daripada lihat, loh, yang beli semua ibu-ibu kan. Nah, ini pasti ada macam-macamnya nih. Ya kan? Nah, daripada gitu, habis tenaga, habis pikiran, habis perasaan kan gitu. Ya. Nah, ini yang keempat. Bagaimana kita memperlakukan kompetitor kita dan memperlakukan mereka sebagai kooperator atau sebagai kompetitor. Dan yang terakhir, nah ini yang kelima. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu seseorang, ketemu teman Anda, atau ketemu kerabat saudara yang sekarang lagi jalanin apa bro? Buka laundry. Kemudian lama nggak ketemu, tanya lagi, sekarang jalanin apa? Agen pulsa. Wih, dulu laundry, sekarang agen pulsa. Terus besok apa lagi ya? Apakah orang dengan segala kesibukan dan segala bisnis yang bermacam-macam itu dia disebut pebisnis? No. Karena seorang bisnismen itu prinsipnya satu, lebih baik punya satu usaha, tapi jalan. Daripada usahanya banyak, tapi nggak ada yang jalan. Justru nggak ada yang jalan, makanya pindah lagi. Nggak ada yang jalan, pindah lagi. Kenapa? Karena dia paham betul, dia sadar, wah nggak bisa nih kalau gini terus. Mendingan satu, tapi diseriusin. Saya punya teman Bapak Ibu, klien yang akhirnya jadi teman, dia usaha digital printing. Di Yogyakarta itu saingan digital printing itu gila-gilaan Bapak Ibu. A3, kertas A3 ngeprint di sana 6.500. Jalan di sebelahnya 5.000. Beda jalan 3.500. Ada yang sampai 2.500. Lah ini kan gila. Masa dia harus melakukan gini? Kalau Anda ngeprint tempat saya, Anda ngeprint saya kasih uang. Lah kan nggak kayak gitu juga. Gitu kan? Wah, itu kalau kayak gitu red ocean, bunuh-bunuhan itu. Ya udah ya bangkrut berjamaah aja kan gitu. Makanya dulu waktu ada bisnis warnet, ya kan, melakukan hal yang sama, 1 jam 4.000, 1 jam 3.000, 1 jam 2.500. 1 jam 1.500 isinya virus semua kan gitu. Nah, akhirnya bangkrut semua. Laundry juga sama, per kilo berapa. Aduh, kalau kayak gini nggak sehat nih. Akhirnya dia rubah mindsetnya, dia rubah caranya. Sekarang printing dia itu yang paling mahal di kota Jogja. Paling mahal, tapi omsetnya paling gede. Nah itu yang asik. Kalau cuman bikin harga mahal tapi sepi, ya anak saya yang kelas 6 SD juga bisa. Ya kan? Keren, jual tanah harga 20 miliar, keren, tapi nggak ada yang beli, yang ngapain gitu kan. Nggak butuh ilmu, nggak butuh cara, nggak butuh formula. Formula itu dibutuhkan ketika gimana ya caranya jual harga lebih mahal tapi jauh lebih laku. Nah itu. Nah, jadi nggak jaminan bisnis banyak dia berarti pengusaha. No. Lebih bagus bisnisnya satu, diseriusin, ditekuni, diperdalam dan akhirnya diekspor di situ dan dia betul-betul bisa pasif income dari situ. Trainer? Yes. Oke. Nah, ini jam kita break time jam 10. Oke. Nah, dengan berakhirnya topik tentang bisnismen dan bisnismen ini,
Kita break time dulu Bapak Ibu. Dan sambil break time silahkan ambil laptop Bapak Ibu. Karena nanti setelah break time kita akan praktek bikin desain.